Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatina la ya'nil rijali bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa fatihim barakati fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'iluna min hisbihim يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما تذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, selesai sudah kita membahas sifat mustahil. Kita melanjutkan kepada perkara jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Jaiz, adapun perkara jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah menciptakan tiap-tiap sesuatu atau meniadakan tiap-tiap sesuatu dari perkara yang mungkin terjadi. Jaiz tidak dikatakan sebagai sifat, tapi dikatakan sebagai nisbat, perkara yang dinisbatkan, yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan wajib dan mustahil. Kalau wajib dia derajatnya sebagai sifat, mustahil juga dikatakan sebagai sifat. Tapi kalau jaiz ini adalah nisbat, maka seringkali ada yang mengatakan dan sifat jaiz bagi Allah. Maka jaiz itu bukan sifat. Kalau jaiz ini sifat, berarti kalau sifatnya jaiz, zatnya jaiz juga nanti, gitu loh. Sesuatu yang pada dirinya ada sifat jaiz, berarti sifat jaiz itu sifat yang boleh ada pada dirinya, boleh juga nggak ada. Kalau ada sifat yang begitu pada Allah, berarti zatnya Allah juga jaiz, gitu loh. Maka jaiz tidak bisa dikatakan sebagai sifat Allah, tapi dikatakan sebagai nisbat, perkara yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jaiz ini asalnya mau bicara ta'alluqnya kudrat, gitu loh. Ta'alluqnya fi'ilnya Allah, perbuatannya Allah, berarti kerjanya kudrat dan iradat, ilmu, hayat, seperti yang kita bahas tuh.
Empat sifat ini berkaitan menjadi satu dalilnya, ada kudrat, iradat, ilmu, hayat. Jadi jaiz adalah nisbat yang disandarkan kepada perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu bukan sifat, juga bukan zat gitu. Perbuatan itu hanya amrun iktibariyah. Sesuatu yang bukan sampai pada derajat wujud dan juga bukan turun ke derajat adam. Kayak kamu disebut punya kerja lah. Kerjanya apa? Makan. Makan itu iktibariyah gitu loh. Yang ada apa? Memasukkan nasi ke dalam mulut, mengunyah, menelan, namanya makan gitu. Jadi kalau bicara makan itu bukan derajat sifat, bukan, itu derajat iktibariyah gitu. Sama dengan yang mau kita bicarakan sekarang, maka jaiz tidak bisa dikatakan sebagai derajat sifat. Hada huwa qismu salis. Maka kalau mau dibagi, ini adalah pembahasan yang ketiga. Artinya dari sifat Allah yang mau kita kenali, ini adalah pembahasan yang ketiga. Kenapa ketiga? Itu tartibnya akal. Akal itu tartibnya kalau nemu harus satu. Nemu yang wajib dulu, kemudian nemu yang mustahilnya, kemudian yang jaiz. Kenapa kok jaiz terakhir? Memang jaiz itu nggak bisa menempati urutan yang lain kecuali harus urutannya terakhir. Karena perkara yang ditemu oleh akal pertama mesti perkara yang nyata dulu yang ada, dan itu perkara wajib. Terus setelah wajib akan menemukan lawannya dari wajib. Kalau nggak begini gimana? Maka itu lawannya yang akan dibicarakan. Setelah selesai wajib dan mustahil, baru mau nggak mau jaiz menduduki kedudukan yang ketiga di dalam pembahasan untuk mengenali perkara yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa qismu salis mimma yajibu ala mukallafin ma'rifatuhu. Ini adalah pembahasan yang ketiga atau bagian yang ketiga dari apa-apa yang diwajibkan kepada mukallaf untuk mengetahuinya. Jadi ma'rifat kepada hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatuhu ay ma'rifatu haqqillah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat kepada apa yang mau ditetapkan atas hak-haknya Allah, yaitu yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Jadi semua mukallaf harus tahu tiga ini. Hukumnya apa? Wajib. Tiap-tiap orang mukallaf, yaitu orang Islam yang sudah akil, baligh, maka dia wajib untuk mengetahui tiga perkara ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada mukallaf yang nggak tahu ini gimana? Maka hukumnya dia meninggalkan yang wajib, meninggalkan sebuah kewajiban. Kok nggak tahu nih yang jaiz bagi Allah itu apa, yang wajib bagi Allah apa, yang mustahil apa? Maka hukumnya dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh syariat kepada dirinya. Jaiz adalah bukan wajib dan bukan pula mustahil. Kalau wajib apa? Sesuatu yang tidak pernah
ditemukan tiadanya. Kalau mustahil sesuatu yang nggak pernah ditemukan adanya. Kalau jaiz boleh saja ada dan boleh saja tiada bagi Allah. Yang boleh saja ada, boleh saja tiada bagi Allah pasti bukan sifatnya gitu loh. Pasti perkara lain gitu loh. Kalau sifatnya yang jaiz, maka akan jadinya zatnya juga jaiz. Wa innama lam yaqul musannif wa mimma yajuzu fi haqqihi ta'ala kama qala wa mimma yajibu fi haqqihi ta'ala wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala li'anna al-jaiza fi haqqihi ta'ala munhasirun fi ma dzakarahu bi khilafi kulli minal wajib wal mustahil fi haqqihi ta'ala fa inna kulla minhuma ghaira munhasirun fima dzakara kama ulima mimma taqaddam. Nah, ini penjelasan di sini nih. Kenapa musannif tidak mengatakan wa mimma dan sebagian dari perkara yang wajib dan sebagian dari perkara yang mustahil. Kan yang wajib bagi Allah ada berapa? Yang enggak terhingga. Sifat kamalatuhu ta'ala, sifat yang sempurna bagi Allah itu enggak terhingga. Ketika mau menjelaskan perkara yang wajib, musannif memulainya wa mimma dan sebagian dari perkara yang wajib bagi Allah. Sebagian, gitu loh. Jumlahnya ada 20. 20 itu sebagian dari perkara yang wajib bagi Allah. Mustahil juga begitu. Mustahil yang enggak terhingga. Enggak terus mustahil cuma 20 enggak. Maka dikatakan wa mimma yastahilu fi haqqi ta'ala. Dan sebagian dari perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jaiz kok enggak? Kok wa ammal jaizu bukan wa mimma jaizu gitu. Oh, karena jaiz itu enggak ada bagian-bagiannya. Jaiz bagi Allah hanya satu gitu. Enggak ada jaiz itu dua bagi Allah, enggak ada. Apalagi mengatakan sifat jaiz bagi Allah ada 10. Hati-hati nih. 10 itu apa aja yang jaiz bagi Allah? Yang jaiz bagi Allah hanya satu. Perbuatannya Allah. Nggak ada yang lain, nggak ada. Yang jaiz bagi Allah hanya ada satu. Maka perbuatan Allah itu apa? Ya satu doang. Boleh menciptakan sesuatu, boleh pula tidak menciptakan sesuatu. Itu haknya Allah. Allah itu mau menciptakan sesuatu ya boleh, nggak menciptakan sesuatu boleh. Karena menciptakan itu harus bagi Allah itu atas maunya sendiri gitu loh. Kalau dia mau bikin ya dia bikin, kalau dia nggak mau bikin ya dia nggak bikin. Bukan menciptakan bagi Allah itu kewajiban, oh bukan. Menciptakan bagi Allah itu atas maunya sendiri. Maka menciptakan sesuatu itu boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menciptakan ya boleh-boleh saja. Nggak ada yang lainnya lagi, nggak ada. Jadi kalau ada kok sebuah perbuatan disandarkan kepada Allah, maka pasti perbuatan itu dimaknai menciptakan. Kalau enggak, nanti akan jadinya ada perkara jaiz banyak bagi Allah gitu. Jadi jaiz bagi Allah itu enggak ada lainnya, enggak ada, hanya ada satu. Maka dikatakan wa amal jaiz. Dan adapun perkara jaiz bagi Allah, bukan sebagian dari perkara yang jaiz, bukan. Waktu ridho, ada yang ngerot nih, ada yang mau
mau menanyakan tentang perkataannya musannif, wa'turidha al musannif bi annal jaiza wal mumkina mutaradifan indal mutakallimin wa hina idzin yakunu fi kalamihi akhudha syai' fi ta'rifin nafsihi fa innahu qala wa ammal jaizu fi haqqi ta'ala fa fi'lu kulli jaizin aw tarkuhu wa ammal mumkinu fi haqqi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu wa dzalika mujibul lidaur litawaqqufi kulli minal mu'arrif wa ta'rif ala akhar hina idzin wa ammal jaizu fi haqqi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin. Jaiz dan mungkin itu di dalam pendapat mutakalimin itu ada yang mengatakan muradif. Muradif itu lafadznya dua tapi maknanya sama. Muradif itu lafadznya dua tapi maknanya sama, itu diartikan apa? Muradif. Beda lagi sama apa artinya? Muradif apa? Kalimatnya satu maknanya banyak apa? Mustarak. Ada muradif, ada mustarak. Mustarak itu lafadznya satu tapi maknanya banyak, kayak ain. Ain itu lafadznya satu, ain gitu loh. Tapi maknanya bisa mata kepala, bisa mata air, bisa mata uang, lafadznya ain semua tuh. Nah kalau ini dua kalimatnya, dua lafadznya maknanya satu, ada jaiz, ada mungkin. Artinya apa? Sama-sama perkara yang boleh terjadi dan perkara yang tidak boleh terjadi, sama gitu loh. Lah musannif ini aneh gitu loh. Wong jelas-jelas keduanya sama, tapi kok dijadikan penjelasan? Kayak apa kalimat musannif di situ? Wa amal jaizu fi haqqi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin. Kan jaiz sama mungkin sama. Ini sama, jangan ngomong begini. Fa fi'lu kulli mumkinin fi haqqi ta'ala apa? Fa fi'lu wa amal mumkinu fa fi'lu kulli mumkin, atau wa amal jaizu fa fi'lu kulli jaiz. Karena jaiz sama mungkin itu artinya sama. Ini gimana sih musannif mau ngasih penjelasan, mau ngasih keterangan, tapi pakai perkara itu sendiri yang nggak jelas dong. Dan yang namanya gelas itu adalah gelas gimana? Jelas ya? Dia kan nggak masa mau ngasih pengertian tapi pakai barangnya itu sendiri yang nggak bisa dimengerti dong kalau begitu. Mesti kalau mau ngasih pengertian pakai perkara yang lain yang artinya jangan sama gitu loh. Ini kalau mau diomong dalam ta'rifat namanya ta'rif apa? Lafzi. Ta'rif itu ada ta'rif had, ada ta'rif rosam, ada ta'rif lafzi. Kayak ngomong insan itu apa? Basyar. Insan itu apa? Basyar. Kan sama-sama insannya gitu loh, tapi menggunakan beda bahasa, tapi maknanya sama gitu loh. Pisau itu apa? Lading. Itu namanya ta'rif apa? Muradif, ta'rif bahasa namanya gitu loh. Ta'rif lughah, bukan ta'rif tam, ta'rif had bukan gitu loh. Kalau ngomong al insan hayawanun natik itu ta'rifnya ta'rif had, ta'rif yang bisa ada di dalamnya jami' mani namanya. Musannif memberikan penjelasan jaiz dikasih dengan bahasa mungkin, dianggap ini satu pengertian hingga ini nggak jelas. Ente ngomong terus begini itu nggak jelas.
nggak bisa dipahami. Allah itu pada dirinya ada perkara jaiz. Apa itu? Menciptakan sesuatu yang jaiz. Bingung, jaiz kok jaiz juga gimana sih? Gitu. Harusnya gimana? Ya jangan pakai itu, cari kalimat yang lain yang bisa memberikan paham. Karena jaiz sama mungkin itu pengertiannya sama. Ini ada yang ngerot begitu. Gitu loh. Wa ujiba, maka dijawab oleh musannif andalika bi ajubatin ahsanuha, dengan jawaban yang baik. Anna kulla minal jaiz wal mumkini yutlaku wa yuradu bihi ta'alluqul qudrat bil maqdur wa hadha huwa muradu bil ma'ruf bil mu'arraf bidalilil ikhbar anhu bil fi'li wa yutlaqu wa yuradu bihi nafsul maqdur a'ni athal fi'li wa huwa al muradu bil mumkin al waqi' fit ta'rif wa hina idzin lam ya'khudhu syai' min ta'rifin nafsihi muaddi ila daur. Maka musyawarah jawab, jaiz dan mungkin itu sama-sama diitlakan, tapi yang dimaui itu yang satu, yang namanya jaiz itu ta'alluqnya kudrat, kerjanya kudrat. Jaiz itu musannif menyandarkan perkara jaiz kepada kerjanya kudrat. Allah mengerjakan sesuatu, maka mengerjakan sesuatu bagi Allah, kerja yang disandarkan kepada Allah itu disebut dengan jaiz. Nah, yang dikerjain apa? Kan kalau ada yang kerja, ada yang dikerjain, yang dikerjain namanya mungkin, gitu loh. Jadi musannif punya dua mau nih, yang satu mau ngomong kerjanya kudrat, yang satu mau ngomong mungkin itu adalah yang dikerjain. Wa yuradu bihi nafsul maqdur ayani atharul fi'il, apa yang menjadi hasilnya dari sebuah pekerjaan. Yang dikerjain, apa yang dikerjain? Mungkin. Karena dua-duanya harus boleh-boleh saja ada. Ngerjainnya itu boleh saja bikinnya, yang dikerjain ya boleh saja adanya, gitu loh. Ini mau menghilangkan paham bahwa Allah itu ngerjainnya wajib. Nanti mau kita bahas tuh, Allah ngerjain sesuatu itu hukumnya bukan wajib, tapi Allah mengerjakan sesuatu itu hukumnya jaiz. Lah yang dikerjain apa? Ya harus perkara yang mungkin. Nggak bisa yang dikerjain itu perkara wajib atau mustahil. Karena perkara wajib itu yang nggak perlu dibikin, perkara mustahil nggak bisa dibikin, gitu loh. Wajib nggak perlu dibikin, mau sudah ada, ngapain dibikin lagi? Kalau mustahil, jadi nggak mungkin dibikin, namanya aja mustahil. Kalau ada mustahil kok bisa dibikin, ya berarti jaiz, bukan mustahil namanya, gitu loh. Lah bikinnya jaiz, gitu. Bukan wajib, bukan mustahil. Untuk membedakan inilah musannif membedakan namanya, gitu loh. Karena dua-duanya mau menghilangkan wajib dan mustahil. Membikinnya bukan wajib dan mustahil, yang dibikin juga bukan wajib dan mustahil. Nah, untuk menyatakan dua ini maka menggunakan dua bahasa yang berbeda. Satu menggunakan bahasanya jaiz, satu pakai bahasa mungkin, gitu. Nah, kalau saya balik boleh nggak? Wa fi'lu kulli wal mumkinu fi haqqi ta'ala fa fi'lu kulli jaizin. Boleh aja, tapi ini bikin kitab sendiri maksudnya.
Oh, yang saya maui mungkin itu kerjanya Allah. Oh, yang saya maui satunya jaiz itu yang dikerjain, ya boleh aja. Kenapa? Karena dua-duanya asalnya apa? Muradif gitu loh. Artinya muradif itu lafadznya beda tapi maknanya sama gitu. Kayak ada macan, ada harimau, ada lagi apa? Maung, ada lagi singa. Barangnya apa? Iya, dia juga maksudnya. Kucing besar disebut apa? Muradif. Jadi jelas ya nih. Ya, jadi ketika ada yang mengatakan ente itu gimana sih munsonif? Masa ngomong jaiz mungkin kok dipakai dalam satu tempat? Iya, tapi maksud saya nggak begitu. Maksud saya mau membedakan mana yang disandarkan pada perbuatannya Allah, mana yang disandarkan pada yang dikerjain, diperbuat gitu. Karena kalau ada perbuatan berarti ada yang diperbuat. Yang disandarkan pada perbuatan maka dikatakan namanya jaiz. Yang dikerjain namanya mungkin gitu. Maka dengan penjelasan ini berarti tidak ada perkataan daur pada yang disebutkan oleh musannif sebagaimana perkataan orang-orang yang merot atau menganggap apa yang dituliskan musannif ini bukan tulisan yang baik. Wa bihadza yujabu an i'tirad. Maka dengan jawaban ini terjawablah apa yang menjadi i'tirad. Al-akhar wa huwa anal jaiz kama taqarrara muradifanil mungkin wa kalamul musannif yufidu anna mughayirun lahu li anna yaqtadi annal jaizu nafsul fi'il au tarku wa annal mungkin nafsul maf'ul au matruk. Maka dengan perkataan ini dijawab dengan penjelasan lagi, jaiz itu adalah sebagaimana ditetapkan itu muradif lil mungkin. Maka tapi kalamnya musannif yufidu mengambil faedah bahwa keduanya itu dibedakan. Asalnya sama, tapi ketika mau digunakan dalam kalimat ini keduanya dibedakan oleh musannif. Artinya keduanya mau dibedakan, yang namanya jaiz itu kembali pada nafsul fi'il, pada kaitannya dengan kerjanya sifat, yaitu fi'il atau tarku, fi'lu atau tarku. Adapun mungkin itu adalah perkara yang dikerjain atau maf'ul atau matruk gitu loh. Yang dikerjain atau yang tidak dikerjain namanya fi'il atau fi'lun maf'ul atau matruk. Haitsu akhbara annal awal bi annahu fi'lun aw tarkuhu wa adhafa kulla minhuma ila tsani. Wa tawdihul jawab anna iradatu nafsil fi'il au tarki anna iradata nafsul fi'li au tarki minal jaizi wa iradatun nafsul maf'ul wal matruk awil matruk minal mumkin la tunafi annal jaiza muradifan lil mumkin lianna kulamun huma yutlaku bimaknayain kama alimta. Maka jadilah di sini keduanya tidak punya makna yang satu. Kalau mau disebutkan nanti ada mungkin, ada hawadis, ada alam, ada itu kalau mau diomong sebenarnya maknanya satu semua. Ngomong mungkin, mungkinat, ngomong
apa namanya, alam, ngomong hawadis, maknanya apa semuanya? Ma siwa Allah, perkara yang selain Allah. Sama. Ini mau menamai yang diciptakan itu alam boleh, mau menamai ini perkara mungkin boleh, mau menamain hawadis boleh. Semua dimaknai semuanya adalah ma siwa Allah. Ya. Jadi ini dijelaskan oleh musannif bahwa yang namanya jaiz itu dibedakan dengan si mungkin. Walaupun pada asalnya keduanya punya makna yang sama, tapi musannif mau membedakan agar kita punya penjelasan, kita punya pengertian kalau sesuatu di dalam sebuah perbuatan itu pasti ada dua perkara. Ada yang berbuat dan ada yang diperbuat. Yang berbuat hukumnya apa? Jaiz. Boleh saja menciptakan, boleh saja tidak menciptakan. Lah yang diperbuat, yang dikerjain apa? Kalau kerjanya itu jaiz, yang dikerjain apa? Yang dikerjain namanya mungkin. Qaluhu fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu fihi raddun al mu'tazilah fi qawlihi bi wujubi sholahi wal aslah alaihi ta'ala wal awwalu wa ma qabil fasad kal iman fi muqabalatil kufur wasihatu fi muqabalatil maradi. Wasani huwa ma qabilu sholah al-it'ami at'amahu ladzidatun fi muqabalati it'amun at'amatun ghaira ladzidatun wa qila huma syai'un wahid. Perkataan musannif, jaiz bagi Allah itu apa? Menciptakan setiap perkara yang mungkin atau meniadakannya. Ini dibantah atau dirad oleh orang-orang Mu'tazilah. Yang mana Mu'tazilah menganggap, meyakini bahwa perbuatan Allah dalam menciptakan sesuatu bukan jaiz tapi wajib. Allah itu kalau bikin apa? Wajib. Artinya Allah itu ya boleh bikin sebenarnya, tapi kalau bikin itu wajib yang baik dan yang lebih baik gitu loh. Yang dibikin nggak boleh yang jelek-jelek. Yang dibikin itu wajib yang baik, bukan hanya boleh bikin saja. Kalau boleh bikinnya ya Allah boleh bikin, tapi yang dibikin itu wajib yang baik-baik itu loh maksudnya. Bukan bikinnya wajib, bukan. Kalau bikinnya Allah boleh aja bikin, mau bikin alam boleh, mau bikin enggak bikin juga boleh. Tapi kalau Allah bikin, maka wajib bikinnya itu yang baik-baik. Enggak boleh bikinnya yang jelek. Baik dan lebih baik. Kalau Allah enggak bikin yang baik dan lebih baik, kenapa? Kenapa? Hah? Pelit. Dia punya, dia bisa, kok enggak bikin yang baik dan yang lebih baik gitu loh. Kalau begitu harusnya enggak ada orang miskin dong. Allah itu kan maha baik. Masa Allah maha baik kok masih ada orang miskin, gimana sih? Kalau Allah maha baik, kenapa ada orang sakit? Kan Allah maha baik. Maksudnya kalau Allah maha baik,
Ya nggak boleh bikin yang nggak baik, berarti nggak ada yang nggak baik di jagat ini. Ini pendapat ini sama kayak pendapatnya orang Nasrani. Yesus itu kata mereka itu kasih sayang. Kasih sayangnya mutlak apa muqayyad? Mutlak. Jadi nggak mandang apapun, mutlak semua disayangi. Kalau mutlak semua disayangi, berarti nggak boleh ada neraka, gitu mestinya. Nah kalau ada neraka berarti kasih sayangnya nggak pada semuanya, gitu loh. Nggak boleh dimutlakan Allah itu wajib menyayangi semuanya, hingga nggak boleh ada sesuatu yang buruk yang diciptakan oleh Allah. Ini sama dengan Mu'tazilah, pemikiran sama orang Nasrani itu sama gitu. Artinya setali dua uang lah gitu, namanya aja yang beda maksudnya. Nanti pemikirannya sejalan. Sholah dicontohkan di sini wal awalu wa ma qabilul fasad, yaitu kebalikannya dari fasad. Fasad itu seperti apa? Kal iman fi muqabalatil kufur. Allah itu berarti nggak boleh bikin kafir, nggak boleh bikin maksiat, nggak boleh. Kalau maksiat berarti apa? Nggak baik, gitu loh. Fasad itu kan nggak baik, sholah itu baik. Berarti Allah harus bikin yang baik, nggak boleh bikin yang nggak baik. Contohnya apa? Kafir. Kafir nggak boleh dibikin sama Allah. Terus maksiat juga nggak boleh dibikin sama Allah. Ini pendapat Mu'tazilah nih. Terus wasihatun fi muqabalatil marad. Terus sehat itu kebalikan daripada sakit. Allah nggak boleh bikin sakit. Kalau sakit berarti kan bukan perkara yang sholah, berarti perkara yang buruk. Allah nggak boleh bikin yang buruk. Contohnya buruk apa? Sakit. Orang sakit berarti dia mendapatkan keburukan, maka Allah nggak boleh bikin yang buruk. Kalau ada orang sakit gimana? Bukan dari Allah. Kalau ada orang kafir, bukan dari Allah. Kalau ada orang maksiat, bukan dari Allah. Ada orang yang kerjanya rugi, bukan dari Allah. Ada orang kesandung jatuh, bukan dari Allah. Kenapa? Itu buruk. Allah nggak boleh bikin yang buruk. Ada orang duduk di atas pohon kelapa, kejatuhan kelapa keduk kepalanya, bukan dari Allah. Kenapa? Buruk. Ada orang HP-nya hilang, bukan dari Allah. Kenapa? Buruk. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Padahal pendapat ahli sunnah itu kalau nanti mau dikembalikan kemana tasawuf, nggak ada yang buruk, nggak ada yang buruk, adanya baik. Kalau mau dikembalikan kemana tasawuf begini, ini dimaknai dzahir. Artinya buruk itu sesuatu yang mau dikembalikan pada makna baik. Ketika ini makna tasawuf, jadinya apa? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang nggak baik, itu pada zahirnya kelihatannya nggak baik, tapi pada makna batinnya baik. Apa itu? Kita dikasih makrifat oleh Allah bahwa itu datang dari Allah, gitu loh. Zahirnya nggak baik, kayak ada orang kerjanya rugi, baik apa nggak baik? Ada orang kena sakit, baik apa nggak baik? Baik. Tapi ketika dia nggak mendapatkan sehat, nggak mendapat keuntungan, dia mendapatkan ilmu kalau itu didatangkan oleh Allah. Gitu. Maka ilmu itu yang menjadikan kebaikan untuk dirinya. Gitu. Jadi begitu artinya. Gitu. Tapi kalau ada orang kok sakit,
Ada orang kerjanya rugi, udah rugi nggak tahu itu dari Allah, udah sakit nggak tahu dari Allah, gimana? Itu udah jatuh ketiban tangga, bonyok gitu maksudnya loh. Tapi kalau orang yang dia nggak mendapatkan sesuatu dari makna zahir, tapi mendapat dari makna batin, ya mestinya enak-enak aja, nggak ada kecewanya, nggak ada marahnya, nggak ada resahnya. Kenapa? Karena tahu itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini kan nggak, Mu'tazilah dimaknai secara hakiki bahwa betul-betul yang namanya keburukan itu nggak boleh datang dari Allah. Harus Allah itu nggak boleh bikin yang buruk-buruk. Terus sholah wal aslah, aslah itu apa? Aslah itu maqabilu sholah, lawannya baik. Allah itu harus bikin baik dan lebih baik. Kalau ada perkara yang hari ini Allah bikin enak, besok Allah bikin lebih enak. Kalau dibikin lebih nggak enak, nggak boleh, gitu loh. Kalau kamu kok sekarang makan nasi megono, besok guli. Kok sekarang megono, besok nasi aking, oh, Allah nggak baik berarti, bukan dari Allah berarti, gitu loh. Kal it'am at'amatul ladzizatun fi muqabal it'ama at'amatun ghairal ladzidzah wa qila huma syai'un wahid. Ada yang mengatakan keduanya ya sama aja, sholah juga, bukan sholah wal aslah, bukan, tapi Allah itu harus bikin yang baik. Ada yang mengatakan sholah wal aslah itu sama-sama satu perkara. Waqad hukiya annahu waqa'at mujalasatun bainal Syekh Abi Hasan al-Asy'ari wa baina Abi Ali al-Jubai. Maka dari pendapat ini Imam Asy'ari keluar dari madhab Mu'tazilah. Imam Asy'ari yang tadinya berada dalam lingkungan Mu'tazilah, karena sudah nggak cocok dengan pendapatnya Mu'tazilah, maka Imam Asy'ari keluar dari kelompoknya orang-orang Mu'tazilah. Keluarnya ini orang banyak khilaf. Dia mengatakan ketika dalam riwayat Imam Asy'ari ngimpi ketemu Nabi dan diwasiati Nabi suruh menegakkan yang hak. Dari situ dia keluar dari madhab Mu'tazilah. Tapi pendapat lain, ngimpi ketemu Nabi itu hanya pada akhirnya, gitu loh. Awalnya di pemikiran Imam Asy'ari sudah banyak ketidakcocokan, gitu loh. Udah banyak kontradiksi nih. Ini nggak cocok, ini nggak cocok. Dan nggak cocoknya itu nggak setahun 2 tahun, gitu loh. Puluhan tahun hidup di lingkungan Mu'tazilah hingga tahu luar dalamnya Mu'tazilah, apa alasannya, apa sebabnya. Ini yang menyebabkan kemudian berkumpulnya sesuatu yang dia nggak cocok. Kemudian pada puncaknya usia 40 tahun Imam Asy'ari menyatakan keluar dari madhab Mu'tazilah. Jadi bukan tiba-tiba saya mau keluar dapat bisikan, dapat wangsit, bukan. Karena memang dari awal udah nggak cocok dengan pemikirannya orang-orang Mu'tazilah. Karena Imam Asy'ari itu paham ahlu sunnah wal jamaah itu bukan diciptakan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari, bukan. Sebelumnya pendahulunya Imam Asy'ari juga punya paham seperti dia. Para sahabat Nabi sampai kepada Nabi itu pendapatnya atau apa yang diajarkan sama dengan yang diajarkan Imam Abu Hasan al-Asy'ari, gitu. Hingga dia kemudian keluar dari Mu'tazilah bukan membentuk madhab ini, bukan bentuk, bukan, tapi dia hanya membukukan,
memproklamirkan bahwa ajarannya para pendahulu dari sahabat ke nabi itu enggak begini, tapi ini loh yang seperti ini gitu loh. Dia yang memunculkan atau memproklamirkan. Kalau sekarang orang nyebutnya apa? Ikon. Ikon itu apa? Hah? Apa? Ikon. Percontohan. Jadi salah satu yang dimunculkan sebagai tokoh gitu, atau sebagai yang dipopulerkan gitu loh. Kayak Jakarta ikonnya apa? Hah? Monas gitu loh. Padahal Jakarta isinya bukan hanya Monas. Jakarta Monas doang. Ancol ada gitu loh. Tapi diikonkan gitu loh. Karena Imam Asy'ari itu ikonnya ahlu sunnah, betul? Ahlu sunnah nggak cuma dia, nggak banyak gitu. Hanya dia dimunculkan karena pada masa itu dia satu-satunya yang paling getol untuk mendatangi orang-orang Mu'tazilah, membantah paham-paham mereka. Nggak cuma setempat dua tempat, sampai seluruh Mu'tazilah itu berkuasa di dunia Islam itu ratusan tahun, bayangin ini. Kalau Wahabi itu ada di bawah kekuasaan siapa? Saudi. Kecil lingkupnya Saudi. Lah Mu'tazilah kekhalifahan ente. Seluruh jazirah Arab sampai ke Eropa, sampai itu di bawah kekuasaannya kekhalifahan. Maka masa itu mereka diatur cara beragamanya seperti Mu'tazilah. Gila enggak cuma satu negara, enggak, tapi seluruhnya. Mas Asy'ari ini getol, sini datengin sono terus digempurin semua orang-orang Mu'tazilah. Sampai ketika tiap-tiap Imam Asy'ari datang ke sono kalah, debatnya kalah, hujahnya kalah, sampai akhirnya Imam Asy'ari diblokir, nggak boleh datang ke semua majelisnya Mu'tazilah. Fotonya dipampangin, disebar via WA, via internet, via WhatsApp. Jangan nerima orang ini gitu. Kenapa? Pengacau. Dianggap perusak paham. Pengacau yang akan merusak paham-paham orang-orang Islam. Hingga nggak ada lagi orang yang mau nerima dia. Datang ke majelis ini ditolak, nggak boleh masuk. Sini nggak boleh masuk, sini nggak boleh masuk. Kayak Ustadz Abdul Somad ditolak di mana tuh? Bali. Ada kan ya? Mau ke Bali ditolak, mau ke sini. Asy'ari begitu. Asal ke suatu daerah nih, siapa Asy'ari? Mikir, nggak boleh masuk ke daerah itu, nggak boleh, bayangin, apalagi ke masjidnya, ke daerahnya aja nggak boleh masuk. Betul-betul ditolak gitu loh, karena disebarkan ini pengacau, ini perusak ini. Mas Asy'ari nggak kalah set, tahu dirinya nggak boleh masuk, dipanggil orang-orang sih, diajarin nanti kamu ke majelis sono. Ngapain? Kamu nanya begini, kalau dia nyampein begini kamu jawab begini, kalau dia jawab lagi kamu jawab begini lagi, terus diajarin sama mereka untuk apa? Membantah apa yang diajarkan para syekh-syekhnya orang-orang Mu'tazilah. Sampai disebar tuh kelompok datang ke majelis Mu'tazilah. Selesai ngaji, Syekh mau nanya. Oh ya silakan. Oh kalau begini gimana? Jawab hadisnya ini. Kalau begini gimana? Jawab lagi. Orang sadar dia ini kok bahasanya kayak bahasanya Asy'ari ini. Kamu suruhannya Asy'ari ya. Sampai di tempat Asy'ari hingga jadi ikon lah Asy'ari ini, pemberantas Mu'tazilah. Asy'ari ini memunculkan madhab baru, ajaran baru yang khilaf sama Mu'tazilah gitu loh. Dari situlah terkenal ajarannya Asy'ari. Itu maksudnya
Bukan dia yang bikin, bukan, karena dia orang yang satu-satunya getol untuk mendebat orang-orang Mu'tazilah pada masa itu. Sampai anaknya ngomong apa? Bah, apa-apa gak punya kerjaan lain kan? Tiap hari kok debat lagi. Asal ada kawan datang, debat. Artinya entah itu latihan debat, entah itu mubahasa, terus tiap hari asal anaknya datang, ini apa kerjaan, nggak ada yang lain debat. Apa kata Imam Asy'ari? Saya ini mewakili orang-orang Islam seluruhnya. Kalau nggak ada saya, siapa yang mau mendatangi mereka semua untuk membatalkan paham-paham ini? Jadi untung ada orang-orang seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan Asy-Syaikh. Kalau di kitab-kitab ini ada waqala Syekh, maksudnya apa? Katakan Syekh, seorang guru besar, Syekhul Masyayikh, gurunya para guru. Nah, hingga pada masa itu terjadilah dialog antara Imam Asy'ari dan Abi Ali Al-Jubai. Abi Ali Al-Jubai ini bapak angkatnya. Setelah abahnya Imam Asy'ari meninggal, ibunya kawin sama Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai itu tokoh besarnya orang Mu'tazilah. Muridnya ribuan, hafidh Quran, hafidh hadis, dan kalau bicara amaliyahnya nanti kalah. Kenapa? Bagi dia orang ngelakuin dosa itu nggak boleh, hingga dia hati-hati, nggak pernah ngelakuin ini, nggak pernah begini, nggak mau maksiat, nggak ada maksiat, hingga betul-betul jadi tokoh yang luar biasa keislaman pada masa itu, gitu loh. Bukan cuma ngomong ajaran kamu harus begini, tapi dianya nggak begitu, enggak, dia betul-betul praktek pada ajarannya, gitu. Hingga setelah Imam Asy'ari itu keluar dari paham ini, kemudian terjadilah dialog antara dia dan bapaknya di salah satu muhadharah. Ada seminar lah, ada Rasul Masail. Ini Imam Asy'ari datang untuk nemuin Abu Ali Al-Jubai. Fasa'alahu Syekh tuh. Maka berkata Imam Asy'ari an salasah, pada 3 persoalan. Ehwatu yang pertama, ehwatun asya ahaduhum fi ta'ati hatta mata kabiron. Wa asya tsani fi ma'siyatin hatta mata kabiron. Wal akhar mata saghiran. Kata Mas Asy'ari, saya mau nanya 3 perkara. Kalau ada satu orang, dia dari kecil hidup sampai dia gede. Ketika dia gede, dia taat kepada Allah dan mati dalam ketaatan. Masuk manakah dia? Surga apa neraka? Yang kedua, ada orang lagi hidup dari kecil sampai gede dalam kemaksiatan terus, hingga dia mati dalam maksiat. Masuk manakah dia? Yang ketiga, ada seorang yang masih kecil mati. Dia belum maksiat, belum melakukan taat. Masuk manakah dia? 3 pertanyaannya. Faqala, maka berkata Ali Al-Jubai, yusabul awal. Yang pertama, dia mati dan Allah berikan dia pahala, masuk surga dia. Wa yu'aqabu tsani, yang kedua dia disiksa karena dia maksiat, dia disiksa dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Wal akhar la yusabu wa la yu'aqabu. Yang ketiga, dia nggak disiksa, dan dikasih pahala. Kenapa? Ya belum maksiat, belum ngelakuin taat, mau dikasih pahala gimana? Mau disiksa bagaimana? Nggak ada maksiatnya, nggak ada
taatnya. Jadi yang ketiga ini nggak dikasih pahala dan nggak dikasih apa siksaan, karena dia masih apa, masih kecil, matinya belum balik. Maka Syekh, maka Imam Asy'ari nanya lagi. Qad yaqulu tsalits, kalau begitu yang ketiga anak kecil itu akan nanya, ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, hala a'martani fa ashtaghala bi ta'ah hatta asaba. Kata Mas Syari, kalau begitu yang kecil itu nanti akan protes sama Allah. Karena ya Allah, kenapa sih kok saya nggak dibiarkan hidup sampai gede hingga saya bisa ibadah dan masuk surga? Itu baik nggak? Baik, berarti Allah harus begitu dong. Kan Allah harus berbuat baik. Kenapa ya Allah ente nggak berbuat baik sama saya? Hah? Dimatikan nggak baik kan, berarti kalau emang Allah harus berbuat baik, berarti harusnya apa? Allah menghidupkan dia sampai gede, dia bisa taat, dia bisa masuk surga. Maka itu namanya sholah, kebaikan bagi Allah, gitu loh. Ini mau membantah pendapat sholah wal aslah. Kalau emang Allah itu wajib berbuat baik, kenapa anak kecil tadi dimatikan kecil? Nggak dikasih kesempatan dibikin sampai gede untuk bisa taat dan masuk surga. Harusnya bisa begitu dong. Waqala Jubai, Jubai jawab, yaqulullah subhanahu wa ta'ala, maka Allah kalau ditanya begitu Allah akan menjawab begini, lahu, kepada orang kecil tadi, alim tu anna kalau asyad lastaghalta bil maksiyat fata'aqab. Saya tahu kalau ente itu sampai gede ente bakal maksiat, maka ente saya matiin kecil biar ente enggak maksiat. Maka itu kebaikan saya untuk kamu. Saya baik sama kamu. Kok ente bilang saya nggak baik? Gimana? Saya baik. Gimana baiknya? Saya tahu kalau kamu hidup sampai gede kamu akan maksiat. Maka karena saya wajib berbuat baik, maka kamu saya matikan waktu kecil. Baik nggak? Baik dong Allah. Waqala Asy'ari, Mas Asy'ari ngomong lagi, qad yakunu tsani, kalau begitu ya Syekh, ya Pak Jubai, orang yang kedua tadi yang diazab akan nanya juga sama Allah, ya Rabbi, lima lam tamutani saghiran hatta la aqsa fala aqoba. Ya Allah, kenapa kalau ente itu berbuat baik, wajib baik, kenapa saya nggak dimatiin aja waktu kecil? Biar saya nggak disiksa. Kan ente wajib berbuat baik katanya. Apa ente lupa sama saya? Hah? Apa ente nggak sadar kalau saya itu gede? Kok sampai saya dibiarkan hidup sampai gede, maksiat, terus saya disiksa? Gimana ya Allah? Apa kata Jubai? Fabahatal Jubai, maka yang Jubai diem, nggak bisa meneruskan perdebatan. Artinya nggak mungkin bisa jawab gitu loh. Kalau Allah memang wajib berbuat baik, kenapa yang gede tadi nggak dimatiin waktu kecil? Selesai perdebatan. Selesai. Ini yang namanya debat tuh begini, gitu loh. Debat 2 jam, 3 jam, debatin apa? Debat kok lama. Mas Ari kalau debat begini, tanya selesai, udah pindah keluar. Nggak ada debat 2 jam, 3 jam, mau keringetan di situ. Sekarang enggak, debat
waktu dari pagi sampai debatin apa, kok debat dari pagi sampai sore. Karena debatnya orang sekarang itu yang dianggap menang yang paling banyak ngomong, yang paling banyak masanya itu yang menang, yang paling banyak durasinya ngomong ini yang menang, yang sedikit dianggap nggak punya hujah, kalah, gitu loh debatnya orang sekarang. Jadi debatnya orang sekarang itu nggak bisa mematahkan argumentasi mereka, hanya ngomong-ngomong panjang-panjang tapi nggak bisa mematahkan karena nggak ngerti bagaimana tradisi debat yang benar, nggak ngerti. Maka dengan bahasa ini maka buntulah Ali Al-Jubai dan dia nggak bisa meneruskan apa yang diyakininya tentang wajibnya Allah menjadikan yang baik. Kalau begitu jelas bahwa Allah itu boleh saja menjadikan apa saja yang dia kehendaki. Anak kecil mau dimatiin boleh, mau dibiarin gede sampai maksiat boleh, mau sampai taat boleh, gitu loh. Lah, Ali Al-Jubai ngomong masih kecil ditolong oleh Allah, ini pendapat ini diambil dari mana? Dari mana? Ya? Kisah Nabi Khidir. Ini di sini pendapatnya. Nabi Khidir ketika sama Nabi Musa ketemu sama anak kecil terus dibunuh. Kenapa? Kata Nabi Khidir, ini nanti gedenya maksiat, maka dibunuh. Jadi dibunuh itu kebaikan, gitu loh. Kalau begitu semua dibunuh aja dong, jangan satu doang. Masa satu doang yang dibunuh, yang lain nggak dibunuh, gimana sih? Hah? Ya, mesti kalau memang mau dibunuh gara-gara dia nanti gedenya mau maksiat, ya kita nggak sempat hidup semua. Ini nggak sempat hidup nggak? Kenapa? Ahli maksiat gedenya. Bunuh. Nah, yang hidup siapa? Nabi doang. Dia Nabi doang yang nggak maksiat, cuma Nabi doang, yang lain. Jadi dari cerita itu termotivasi untuk punya paham, oh berarti Allah itu berbuat baik dengan apa? Mematikan seseorang di waktu kecil, karena Allah tahu gedenya akan maksiat. Nah, dia kelewat. Yang gede udah nggak dibunuh, ini gimana ceritanya, gitu loh. Itu nggak terpikir kalau dia. Artinya dia nggak punya argumentasi apa nih alasannya kok sampai gede nggak. Itu bahasa yang gampang aja. Nanti kalau mau dikaitkan sama ilmunya Allah, lah Pak ente nggak tahu ya Allah. Tahu kok dibiarin, lah gimana lagi? Lah ente kan Tuhannya, gimana sih kok? Gimana lagi? Kan kamu Tuhan. Oh gimana lagi gitu. Ini ramai lagi nanti bisa. Ya, ini argumentasi yang nggak bisa dimenangkan, nggak bisa. Kenapa? Karena dari dasarnya sudah punya pendapat yang salah tentang perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dianggap Allah itu wajib berbuat sesuatu. Ya, jadi kita harus meyakini nih Allah jaiz menjadikan sesuatu. Terus di antara perkara jaiz yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Wa minal jaiz fi haqqi ta'ala bi'tsatur rusuli alaihi wassalatu wassalam. Ini kita akan bicarakan nanti satu persatu, insyaallah perjumpaan yang akan datang. Sekalian nanti kita khatamul majlis untuk datangnya bulan suci Ramadan, insyaallah pada malam Kamis yang akan datang. Kita insyaallah akan khataman, kita akan mulai ba'dal isya. Jadi
waktunya kita percepat. Insya Allah kita akan baca maulid sambil nanti kita bacakan kitab sedikit, terus kita tutup majelis. Insya Allah kita akan sambung lagi setelah Idul Fitri. Nanti pada bulan Ramadan kita biasa ada pasaran kitab. Insya Allah nanti akan buka pasaran Habib Fakih sama Habib Hasan, akan buka beberapa kitab yang dibaca selama 1 bulan insya Allah. Mudah-mudahan kita disehatkan badannya, panjangkan umurnya sampai bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fadub تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رؤاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي نهض بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعسي سحبي والحمد لله بالبدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.